Penyelundupan pasal. Dan kami melalui gugatan citizen lawsuit ini berharap ada perubahan. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Sidang perdana CLS kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 17 penggugat di mana 9 diantaranya adalah Purnawirawan Jenderal TNI, 6 perwira menengah, dan 2 warga sipil. Sementara pihak tergugat ialah Polda Metro Jaya. Gugatan terhadap Polda Metro Jaya yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disinyalir bagian dari perlawanan yang dilakukan Roy Suryo CS atas dugaan penyelundupan pasal dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui dalam kasus ijazah tersebut, Roy Suryo CS disangkakan pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun penjara atas laporan yang dibuat Jokowi. Roy Suryo yang kini statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka tidak tinggal diam. Bersama kuasa hukumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menggalang dukungan dari banyak tokoh dari berbagai latar belakang. Gayung pun bersambut 9 purnawirawan Jenderal TNI memberikan dukungan pada Roy Suryo CS dengan menggugat Polda Metro Jaya. Lantas apa permohonan yang diajukan para penggugat? Benarkah ada dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam kasus yang menjerat Roy Suryo CS? Jadi pemeriksaan di Direktorat Reskrim Kriminal Umum, ya, itu dalam laporan tindak itu ada beberapa pasal yang diselundupkan. Jadi kami anggap ini satu pelanggaran. Bahwa CLS itu adalah kita untuk meluruskan aparat negara yang melakukan pemeriksaan terhadap calon-calon yang dipidanakan. Jadi kami terlihat bahwa ketika Roy Suryo diperiksa ada beberapa pasal yang kami anggap ini dari pihak lawyer menyatakan bahwa ada penyelundupan pasal. Oleh karena itu kami ingin meluruskan bahwa pemeriksaan di Polda Metro Jaya itu ada terjadi pelanggaran. Supaya itu bisa dibatalkan pernyataan dari pemeriksa Polda Metro Jaya. Kita akan membahas nanti soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Citizen lawsuit terhadap kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penyangkaan kasus ijazah palsu, terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauza. 9 purnawirawan Jenderal TNI yang turun gunung memberikan dukungan untuk Roy Suryo CS dengan menggugat Polda Metro Jaya di PN Jakarta Selatan belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Dalam berbagai kesempatan Roy Suryo dan tim hukumnya menuding ada upaya kriminalisasi dalam kasus yang menjeratnya. Dugaan itu makin kuat lantaran yang berhadapan sebagai lawan ialah mantan Presiden Joko Widodo. Jelang persidangan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Laksamana Muryono Aladin ditemani kuasa hukumnya mengungkap pasal-pasal berat yang diselundupkan untuk mengadili Roy Suryo. Berangkat dari rasa keprihatinan itulah 9 purnawirawan Jenderal TNI kompak melayangkan gugatan. Dan berikut keterangan penggugat saat mengungkap bagaimana penyidik Polda Metro Jaya menyelundupkan pasal-pasal yang dianggap dapat menginderai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya tegaskan ya, jadi terkait dengan masalah adanya penyelundupan pasal. Ini sebetulnya karena ada satu perintah ya di dalam penerapan pasal, seharusnya dilihat dulu perbuatannya ini
cocok tidak dengan pasal yang akan diterapkan, unsur-unsurnya terpenuhi tidak. Jadi bukan langsung dipasang pasalnya begitu aja, tidak dilihat unsurnya bagaimana, gitu kan. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan beberapa hal, ya. Nanti di sini juga ada ahli pidana yang bicara. Saya di sini tidak bisa terlalu mengatakan ada hal-hal pasal berapa, karena ini bukan rahasia umum, ya, bukan rahasia umum, sudah diketahui, ya, sudah diketahui, kita semua sudah tahu. Jadi untuk itu, karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan sama beliau, ini ada pasal-pasal yang diselundupkan. Ya contoh, ada satu pasal, ya waktu itu 310, 311. 310 misalkan, ini contoh aja ya. Nah, sekarang jadi 433, 434. Seandainya kalau kita melakukan suatu perbuatan yang memalukan, misalkan kita datanglah ke tempat hiburan atau kemana, boleh nggak orang lain ngasih tahu? Apa urusanmu ngasih tahu? Saya nggak punya ijazah, boleh nggak kamu ngasih tahu orang, bapak ini nggak punya ijazah, gitu. Apa hubungannya? Apa urusanmu? Kan begitu, ya kan? Nah, kalau yang 311, barang buktinya ada, ijazahnya ada, tapi dibilang, nggak punya ijazah dia. Nah, baru itu namanya apa? Fitnah, kan gitu ya? Itu salah satu contohnya. Ya banyak yang lainnya, karena kita ini baru mulai nih, baru legal standing ya. Subjek tergugat pejabat pemerintah atau penyelenggara negara, termasuk aparat kepolisian, Direskrim Polda Metro Jaya, dapat digugat atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Kemudian dasar gugatan, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak atau kelalaian dalam penegakan hukum. Tujuannya untuk meminta pemerintah atau Direskrim Polda Metro Jaya agar bertindak sesuai aturan, bukan kerugian langsung secara perdata. Oleh karena tindakan yang dilakukannya merugikan hak warga negara, dengan contoh kasus perkara pidana dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pihak. Sebagai penggugat, para prinsipal yang berjumlah 17 orang dari berbagai latar belakang berharap majelis hakim mengabulkan permohonannya. Tidak main-main, para penggugat mengkhawatirkan tindakan Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik yang menangani kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, akan bertindak semena-mena di kemudian hari jika hakim tidak mengabulkan gugatan mereka. Atas alasan itulah para purnawirawan kemarin berkumpul untuk menghadiri sidang perdana gugatan citizen lawsuit di PN Jakarta Selatan dengan satu harapan yang sama, dikabulkannya gugatan yang mereka ajukan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar Kak. Ya, kalaupun nanti dimenangkan dalam pengadilan, kita hanya menuntut ganti ruginya cuma 100.000. 100.000 dari sini ke Cirebon nyampe, nggak cukup kan? 100.000 gitu loh. Kita nggak ini, yang penting ada perubahan untuk negara ini. Nah, kalau sekarang terjadi kerusakan, kalau ada kebijakan yang salah, dijadikan jurisprudensi, dibenarkan untuk kemudian hari, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan nanti semuanya, jadikan dasar kesananya seperti itu. Karena di dalam citizen lawsuit ini bukan berbicara tentang mengenai pasal-pasal, bukan itu. Ada suatu kebijakan itu harus diperbaiki, gitu loh. Jangan menyakiti orang, kebijakan itu. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan warga masyarakat, warga negara. Makanya beliau ini menyampaikan, selaku warga negara yang baik, beliau sangat kecewa, sangat prihatin, ya, dengan ada kejadian seperti ini. Nah, inilah yang dibilang tadi beliau, ada beberapa hal yang mungkin menurut pendapat beliau tadi ada pasal-pasal yang diselundupkan, ada sesuatu hal yang mungkin tidak sepantasnya untuk masuk ke sana. Dan kami melalui gugatan citizen lawsuit ini berharap ada perubahan. Artinya tolonglah jadi orang ya memerintahkan atau menerapkan suatu pasal kepada siapapun warga negara yang benar aja, ya, gitu loh, yang benar aja. Jangan dicari, yang hukumannya terberat, bila perlu mungkin yang sangat-sangat menyakitkan seperti itu, ya. Nah inilah
Kita hanya memohon ya, merubah kebijakan itu yang terbaik untuk warga negara, untuk masyarakat. Sembilan purnawirawan Jenderal TNI yang ikut turun gunung memberikan dukungan pada Roy Suryo CS dipimpin langsung oleh Sunarko. Mantan Danjen Kopassus itu mengkritik keras Polda Metro Jaya dalam menangani kasus yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dengan nada keras, Sunarko menuding ada upaya kriminalisasi yang dialami Roy Suryo. Karena hal itulah mereka melayangkan gugatan ke pengadilan. Selain Polda Metro Jaya sebagai pihak tergugat, santer dikabarkan Komisi Pemilihan Umum dan Jokowi juga turut sebagai tergugat 1 dan 2. Dan jika benar maka jalan sidang akan berlangsung cukup panjang. Dan seperti inilah kritik keras Sunarko pada Polda Metro Jaya yang dituding abuse of power. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Karena itulah kami mengajukan citizen lawsuit ini yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh para lawyer. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan jasa palsunya Jokowi, kemudian bisa justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya, tahu-tahu dia ditersangkakan. Kan namanya ini kriminalisasi terhadap warga negara. Kami beranggapan bahwa telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru yang menurut pendapat kami dalam penerapan hukum. Ini notabene merupakan bentuk perbuatan melawan hukum ya oleh penguasa yang merugikan hak publik, dan mekanisme ini bertujuan untuk meminta pemerintah atau aparat menjalankan kewajiban hukumnya, bukan sekedar mencari ganti rugi material. Apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan keinginan mereka, karena mereka pada dasarnya ini adalah penakut, pengecut untuk maju ke pra-peradilan, ya, sehingga dibuatkanlah statement-statement seperti itu untuk pembenaran dia dan menarik masyarakat untuk mengikuti alur pemikiran dia. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran ini pemikiran sesat untuk kita. Ya. Jadi apapun itu, ya kalau akhirnya tertutup ya kita senang lah. Ya artinya ya kita sudah fokus aja, nanti itu dia di pengadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi-Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.